Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih lagi kembali dalam kasus Subang ya. Ini kalau kita kembali review ya, kasus ini sudah 2 tahun 1 bulan lah. Saat itu belum terungkap ya. Dan baru-baru ini kita lihat polisi telah menahan MR dan YH. MR sendiri mengakui semua perbuatannya, menyerahkan diri dan akan menjadi justice kolaborator. Nah, atas keterangan pengakuan dari MR, ditangkaplah YH. YH ini orang tua dari korban putrinya Amel dan suami dari korban Ibu Tuti yang tewas pada saat itu ya. Jadi sebenarnya ini kasus sederhana. Jadi prinsipnya pembunuhan itu pasti dilakukan oleh orang yang dikenal, orang terdekat. Itu udah dogma atau prinsip bagi kepolisian. Ya. Jadi yang pembunuhnya itu pasti orang dekat. Tinggal sidik jarinya. Dan juga barang bukti lainnya yang tertinggal di TKP. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini udah hampir 2 tahun lebih baru terungkap ya. Dan atas pengakuan RM atau MR ya, Ramdhanu. Nah, mengapa selama 2 tahun ini kedua orang ini sering tampil di podcast dan saling tuding, saling membahas, dan kalau ditanya santai-santai aja gitu ya. Padahal kedua orang ini boleh dikatakan pendidikannya rendah ya. Dan pergaulan hanya sekitar itu ya, kedua tersangka ini pergaulannya hanya sekitar Subang lah, nggak jauh-jauh dari 3 km atau paling YH ini main golf ya. Jadi mengapa berhasil menutupi gitu, mengelabui para youtuber, para netizen, mengelabui prank kepolisian, penyidik dan pakar-pakar pakar-pakar kriminologi dan juga ahli forensik dikelabui semua selama 2 tahun oleh kedua orang ini gitu loh ya. Jadi YH ini juga media juga dikelabui ya. Aiman itu pada wawancara dengan Aiman yang ahli dari kompas.com saat itu ya, kompasmedia.com. Jadi pada wawancara hari itu bahwa YH ini mengaku datang ke TKP 7.15 gitu ya, dan tidak melihat adanya korban di situ, dan memberitahukan kepada yang lain bahwa terjadi penculikan atas Tuti dan Amel. Jadi selain prinsip tadi ya, bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang dekat, prinsip itu harus dipegang teguh. Kedua, siapa yang ada di TKP lebih awal atau pertama ada di TKP itu yang paling dicurigai 95% pelakunya. Gitu. Banyak dalam kasus-kasus yang sulit dibuktikan. Tapi dengan adanya dia pertama kali di TKP dan mengetahui adanya korban atau juga adanya suatu tindak pidana, dialah yang orang akan dicurigai lebih nomor satu. Gitu. Itu kedua. Ketiga, pada saat kejadian di TKP itu, YH itu memakai baju yang ada noda darahnya, gitu ya. Ada percikan darah 2 kalau nggak salah itu. Nah itulah yang sebagai barang bukti lanjutan mengapa YH ditahan. Selain dari pengakuan MR, YH ditahan. Dan juga adanya barang bukti itu, noda darah gitu ya. Dan mungkin ketiga datang pertama kali ada di TKP ya. Itu yang biasanya menjadi ukuran bagi polisi untuk menahan tersangka karena bukti awal sudah ada. Nah sekarang kita lihat kuhapnya nih ya. Kuhapnya ini mengapa polisi menahan tersangka nih ada di sini ya. Jadi kepolisian itu berhak menahan tersangka secara subjektif ya,
Karena pertama takut menghilangkan barang bukti, kedua melarikan diri, dan ketiga akan mengulangi lagi perbuatannya. Itu secara subjektif itu. Jadi polisi memiliki hak subjektif ya. Jadi ini, nah di sini dulu. Jadi selama 2 tahun ini podcast kemana-mana, bahkan wawancara dengan media online, nampaknya nggak ada masalah gitu kepada mereka gitu ya, tidak ada beban. Nah ini siapa yang mengajari mereka, siapa yang membuat skenario seperti itu? Karena kedua pelaku itu nampak santai-santai saja pada saat podcast ya, dengan beberapa YouTuber di Subang, bahkan dengan media online, tanpa santai dan tidak merasa bersalah ya. Jadi ini pasal 221 ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah ini jadi podcast YouTuber itu akan dijadikan barang bukti juga bagi polisi ya. Di sini ada pelanggaran pidana pasal 221 KUHP ayat 1 KUHP ya. Jadi ancamannya 4 tahun ya. Itu namanya obstruction of justice juga ya, kalau dilakukan oleh orang-orang atau pihak tertentu, ada oknum yang mengajari nih, jangan ngaku begini caranya, gini, dibuatlah skenario supaya jangan ngaku ya. Jadi tampilan wajahnya bahkan YH itu pakai sumpah Al-Quran segala macam itu ya. Karena prinsipnya pertama, pembunuhan pasti dilakukan oleh orang dekat dan dikenal korban. Itu udah prinsip yang paling utama deh, itu 95% pasti menjadi kenyataan, pelakunya dapat ditangkap ya. Jadi itu kira-kira karena ini polisi juga belum jumpa pers atau belum press release, jadi kita tidak tahu pasal-pasal apa yang disangkakan kepada dua tersangka itu sangat penting sekali ya. Dan pasal apa yang dua tersangka yang ditahannya, dan pasal apa yang disangkakan kepada ketiga yang tersangka yang disuruh pulang ya, tidak ditahan. Nah, biasanya itu pasal yang membuat polisi itu menahan para tersangka, biasanya pembunuhan itu atau tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah itu biasanya ditahan oleh polisi ya. Tapi kalau ancamannya di bawah 5 tahun, mungkin dengan penilaian subjektif dari penyidik itu nggak ditahan gitu ya. Jadi polisi ini bertindak sesuai undang-undang KUHP dan KUHP. Jadi polisi punya kekuasaan luas sekali ya, bisa menahan tersangka atau atas laporan masyarakat selama 20 hari apabila karena ada hak subjektif polisi di situ, dan juga bisa diperpanjang sampai 40 hari ke depan. Jadi total itu 60 hari. Mungkin untuk perpanjangan itu harus izin pengadilan ya. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat sudah ada tersangkanya 2 dalam kasus Subang ini. Nah, ini masih ada lanjutan pengusutan berikutnya atau penyidikan berikutnya ya. Jadi kita hanya bisa menunggu aja, nggak bisa berkomentar lebih jauh karena kita nggak tahu pasal-pasal apa yang diterapkan ini kepada 2 tersangka yang telah ditahan. Itu penting sekali. Dan proses justice kolaborator kan masih panjang gitu ya. Nah ini saya pikir mau nggak mau kita harus menunggu hasilnya gitu ya, dari kepolisian, jumpa press release berikutnya gitu. Dan semalam katanya sudah ada pra rekonstruksi di Subang ya, di TKP ya. Jadi perlu waktu karena polisi udah kecapean juga gitu kan, mereka tidurnya nggak teratur gitu.
Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran para netizen, kesabaran para YouTuber, kita tunggu apa langkah-langkah berikutnya gitu ya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.